Pemirsa, setelah menahan diri setahun lebih akibat PSBB, warga Amerika Serikat menyerbu barang dan jasa melebihi kapasitas jalur pasokan yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Ini merupakan salah satu dampak meluasnya vaksinasi dan pembukaan ekonomi yang membuat harga kebutuhan pokok meroket sejak Mei. Di banyak supermarket di Amerika Serikat, harga bahan makanan yang tertulis menggunakan spidol mudah dihapus harus terus direvisi setiap beberapa hari. Price of chicken's gone up like 40%. Kenaikan harga terjadi seiring pembukaan kembali 100% kegiatan ekonomi di penjuru AS. Consumers are spending more rapidly than businesses can reopen or ramp up and hire up. As long as that's going on, that makes it hard for prices to abate. Harga makanan dan pakaian merangkak naik, sementara terjadi lonjakan signifikan harga bensin dibandingkan tahun lalu. A lot of people are out wanting to buy things right now, and that bids up the prices some too. Lonjakan terbesar terjadi pada harga mobil bekas yang berawal dari kelangkaan semikonduktor akibat pandemi, minimnya stok mobil bekas, dan lonjakan permintaan setelah setahun lebih minim permintaan. So, a third of that CPI print was driven by used car sales that, again, like last month, really went up pretty significantly. That's reflecting the disruption in the auto supply chain from semiconductors. And also airfares were a big driver, which is, the other common theme here is just pent-up demand for travel and food, beverage services, etc. Whereas people are going out to restaurants and wanting to go back to a normal life and travel for the summer. Data terbaru oleh Departemen Perdagangan AS menyebutkan indeks pengeluaran konsumsi pribadi alias PCE naik ke 3,4% pada Mei secara tahunan dan 0,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi pada pertemuan saat bulan Juni, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve juga menganggap bahwa peningkatan harga secara signifikan ini hanyalah efek sementara dari pembukaan ekonomi Amerika Serikat yang luar biasa setelah penutupan yang juga luar biasa. Karena itu Bank Sentral tetap mempertahankan suku bunga acuan pada angka mendekati 0% hingga setidaknya 2023 saat laju inflasi diperkirakan stabil pada 2% dan beranjak melampaui 2%. Suku bunga rendah ini menggairahkan sektor properti, tapi lonjakan harga bahan baku seperti kayu menghantam sektor konstruksi rumah baru. We've seen really that people put the pedal to the metal. Really gas it up over the last 12 months. Setelah lonjakan harga bahan baku hingga beberapa kali lipat, Omar Karim melihat harga bahan bangunan mulai stabil. Hopefully by the end of the summer, we will be back in a normal place. Ekonom umumnya memperkirakan harga barang akan turun kembali dengan telah dibelanjakannya stimulus dan bantuan langsung tunai pemerintah oleh konsumen, serta normalisasi jalur pasokan menjelang akhir tahun. People got a lot of money all at one time, and the economy wasn't ready to make everything that people wanted, and so you've seen prices go up. Tapi yang tidak bakal turun adalah upah pekerja yang ikut naik karena pemilik usaha termasuk UKM kesulitan rekrut pekerja baru. Once you have higher wages, yes, that often gets passed on to higher prices. Kenaikan upah inilah yang tetap bakal meningkatkan harga barang dan jasa bila pun jalur pasokan pulih. All along the supply chain, you see agricultural workers, warehouse workers, delivery drivers, retail workers, all were underpaid before the pandemic. We're able in this moment to say, hey, we're valuable, we're essential. Sektor retail termasuk yang paling terhantam dinamika baru ini. Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja AS selama April, hampir 650.000 pekerja retail beralih profesi ke sektor-sektor dengan gaji lebih tinggi, angka tertinggi dalam 2 dekade lebih. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.